buktikan kita adalah yang terhebat untuk menjadi kebanggaan bagi semua. Kuatkan hatimu untuk selalu bisa, yakinkan dirimu untuk yang terbaik. Di sini, di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Buktikan semangatmu agar selalu bisa berikan yang terbaik. Kuatkan hatimu untuk selalu maju. Kuatkan hatimu untuk selalu bisa, yakinkan dirimu untuk yang terbaik. Di sini, di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Salah satu dampak negatif dari perilaku koruptor ini atau tindakan korupsi ini adalah rusaknya lingkungan alam atau sumber daya alam di sekeliling kita. Seperti akhir-akhir ini kita sering mendengar bencana tanah longsor dan banjir di mana-mana. Ini adalah akibat dari illegal logging yang dilakukan oleh beberapa gelintir orang yang sudah merusak lingkungan alam kita. Mari kita bersama-sama ya, generasi muda Indonesia, kita maju bersama lawan korupsi. Berani jujur itu hebat. Mari lawan korupsi. Saya membicarakan mengenai korupsi pada sektor sumber daya alam merupakan hal yang sangat relevan. Hal ini karena pada sektor ini memiliki kontribusi yang besar untuk negara, baik dari segi penerimaan pajaknya maupun non-pajak, termasuk juga penyerapan tenaga kerjanya. Mudahnya akses perizinan dan keamanan dalam menjalankan bisnis ini menjadi salah satu penyebab atau motivasi para oknum koruptor melakukan korupsi pada sektor sumber daya alam. Karena sektor ini memiliki kontribusi yang besar, maka tidak heran jika kerugian akibat korupsi di sektor ini juga besar pula. Tidak hanya kerugian secara finansial, tetapi juga kerugian secara pengerusakan ruang alam. Tidak tanggung-tanggung, bahkan kerugian secara finansial bisa ditaksir mencapai triliunan rupiah. Ketika korupsi di sektor ini terjadi dan mengakibatkan pengerusakan ruang alam, ketika terjadi bencana alam, maka kerugian yang didapatkan akan semakin besar. Sumber daya alam kita ini merupakan aset kekayaan negara yang sudah seharusnya digunakan secara tepat untuk mensejahterakan warga negara. Oleh karena itu, tindak kasus korupsi ini sudah sepatutnya
diberantas dari sektor manapun, baik dari sektor kesehatan, sumber daya alam maupun sektor lainnya. Korupsi di sektor sumber daya alam sangatlah merugikan bagi negara, masyarakat, bahkan bagi alam sendiri. Sumber daya alam merupakan salah satu sektor pendukung ekonomi nasional. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya dijaga dan dilestarikan untuk dimanfaatkan bersama. Tetapi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi demi kepuasan sesaat. Tindakan korupsi tersebut berakibat pada rusaknya alam sebagai penyedia sumber daya. Lalu, bagi negara, berdampak pada finansial. Negara mengalami kerugian yang sangat besar hingga mencapai triliunan. Bahkan, jika diakumulasikan, mencapai ratusan triliun. Selain itu, bagi masyarakat juga merasakan dampaknya. Kesejahteraan masyarakat umum tidak akan tercapai. Masyarakat umum yang tidak tahu menanggung ikut menanggung dampak korupsi yang ditimbulkan. Pendapat saya tentang korupsi sumber daya alam yaitu sumber daya alam merupakan ekosistem yang dijaga, dilindungi, serta dilestarikan, bukan malah dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibat dari korupsi sumber daya alam ialah dapat merugikan negara, selain itu juga dapat merusak ekosistem lingkungan. Seharusnya sumber daya alam harus dijaga oleh masyarakat dan pemerintah. Selain itu, masyarakat dan juga pemerintah dapat menghindari segala bentuk penyuapan dalam bentuk apapun. Karena sumber daya alam sangat berguna dan bermanfaat untuk kelangsungan hidup di masa depan nanti. Pendapat saya mengenai tindak korupsi pada sektor sumber daya alam sangat merugikan bagi negara Indonesia. Hal tersebut dapat meningkatkan kerusakan lingkungan diakibatkan karena pengeksploitasian hutan secara besar-besaran oleh kelompok pemerintah demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, sebaiknya pengelolaan sumber daya alam harus dijalankan dengan baik supaya masyarakat Indonesia lebih sejahtera. Berpendapat mengenai korupsi sumber daya alam, yaitu memberikan dampak kurangnya kesejahteraan dan sangat merugikan bagi masyarakat. Rakyat yang seharusnya memperoleh hasil di negaranya sendiri akan terhalang dengan minimnya sumber daya alam. Untuk rakyat menengah ke bawah akan semakin buruk. Penggunaan sumber daya alam akan terus berlanjut dari masa ke masa. Jika sumber daya alam dari sekarang terkuras akibat korupsi, maka kehidupan selanjutnya akan kehabisan dan tidak merasakan sumber daya alam dari dalam negeri. Pendapat saya tentang korupsi sektor sumber daya alam yaitu sangat merugikan karena berdampak pada kerusakan lingkungan dan bisa menyebabkan kerugian finansial triliunan rupiah dan kerusakan ruang dengan nilai yang jauh lebih besar dan berdampak pula kerugian terhadap negara. Seharusnya kita sebagai kaum awam atau masyarakat kita lebih menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan bersama-sama mencegah penyuapan pembukaan lahan. Pendapat saya tentang adanya korupsi pada bidang sumber daya alam yaitu kita sebagai masyarakat umum merasa sangat dirugikan oleh apa yang telah dilakukan para koruptor karena kita kehilangan dan tidak bisa menikmati hasil sumber daya alam yang ada di daerah kita sendiri. Mereka melakukan korupsi merupakan kejahatan untuk memperkaya diri mereka tanpa memikirkan orang lain, sehingga dapat menyebabkan kesengsaraan rakyat. Saya di sini akan menyampaikan pendapat saya mengenai korupsi sumber daya alam. Mengapa saya membicarakan hal ini? Dikarenakan di Indonesia sudah banyak terjadi korupsi sumber daya alam dan sampai sekarang masih terus bertambah. Hal ini tidak hanya merugikan di bidang ekonomi negara, namun masa depan negara juga dipertaruhkan. Hal ini disebabkan karena banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya alam, utamanya ketidakpastian hukum dan perizinan, kurang memadainya sistem akuntabilitas, lemahnya pengawasan, dan kelemahan sistem manajemen. Namun, tidak serta-merta korupsi bisa dilakukan
dilakukan dengan mudahnya. Bahkan, banyak pejabat negara yang dengan seenaknya melakukan korupsi. Harusnya, apabila sudah diberikan amanah oleh masyarakat, sebagai warga negara yang baik, harus menjaga kelangsungan sumber daya alam di Indonesia agar dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan supaya anak cucu kita nanti masih bisa merasakan manfaatnya. Terima kasih. Mari kita wujudkan Generasi muda Indonesia Insan muda anti korupsi. Untuk bertekad Akan menjaga Sumber daya alam Indonesia dengan tidak merusak lingkungan alam di Indonesia. Saya Indonesia tanpa kata korupsi. Korupsi merupakan hal yang tidak asing lagi bagi Indonesia. Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan lain sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam berbagai ruang lingkup masyarakat berpotensi terjadinya korupsi. Banyak terdengar gemuruh berita korupsi, baik di sektor sumber daya alam atau sektor-sektor yang lain. Korupsi sumber daya alam ini bukan hanya persoalan hilangnya keuangan negara, tetapi kegagalan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagaimana bisa Indonesia bebas korupsi jika masih ada pemborong tanah yang ingin membeli tanah warga dengan memanfaatkan pejabat desa atau lurah? Akankah lurah tersebut lebih memilih uang yang diberikan oleh pemborong atau memilih kesejahteraan warganya? Pandemi yang sedang terjadi di Indonesia berakibat pada mahasiswa yang kuliah di luar kota, sehingga terpaksa kembali ke kampung halaman masing-masing dan melaksanakan perkuliahan secara daring yang dilakukan di rumah masing-masing. Alhamdulillah, semua pekerjaan sudah selesai, nyapu udah, ngepel udah, nyuci juga udah. Santai dulu ah. Cindy, kok kamu nggak bantuin ibu sih, malah mainan HP? Tadi kan udah Bu, udah bersih-bersih, udah bersih-bersih kebun, nyiram tanaman, udah beres semua. Sekarang kita tiktokan yuk Bu, buat ngilangin capek. Apaan sih Indo, masa ibu diajak tiktokan? Ibu kan juga ingat umur. Kita nonton TV aja yuk. Oke, yuk. Rahmat Yassin ditangkap bersama sejumlah orang lainnya dalam kasus suap ahli. Apizon Nasardi langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap. Gak ada Bu, itu lo lihat sendiri. Kita semua ada cari gosip-gosip gitu, gosip selebriti, gak ada. Coba ibu lihat sini, pulang lihat. Apizon Nasardi langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap. Tindak pidana korupsi terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau Mana beritanya ini semua korupsi? Dikutip dari Kompas.com, saat menyayangkan apabila putar uang suap dari pengusaha Edison Marot. Kayaknya jam segini emang lagi berita ya Bu? Ya sih, ini apa marak-maraknya korupsi ya? Iya deh Bu, coba kita lihat dulu. Selamat siang pemirsa, bersama saya Nufadila Hayana Putri dalam News Spotlight dengan berita terupdate. Korupsi merupakan sebuah tindakan penyalahgunaan wewenang atas kepercayaan yang dikuasakan kepada individu atau kelompok. Tindakan korupsi ini biasanya terjadi karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak dari suatu anggaran yang sudah ditetapkan. Korupsi masih mengancam Indonesia, antara lain terlihat dari terus berulahnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Jangan heran bila masyarakat menilai korupsi di Indonesia kian parah. 3 dari 4 orang di Asia menyatakan korupsi adalah masalah besar di negara mereka. Ini terlihat dari survei global Corruption Barometer Asia yang dipublikasikan Transparansi Internasional. Lalu, bagaimana korupsi dipersepsikan? Berikut presentasi responden yang menyatakan korupsi di negara mereka meningkat setahun terakhir. Kompas yang kembali dengan informasi dugaan korupsi Saudara Kejaksaan. Alhamdulillah kuliah siang ini sudah selesai lebih awal, jadi aku bisa rebahan sambil main HP.
Aduh, di luar apa sih? Kok rame banget kayak demo aja. Nonton apa sih kalian? Kok serius banget? Ini loh Kak, tadi tuh ibu nyari gosip terkini. Nah, tapi tuh yang muncul malah berita-berita semua. Ya Bunda, ini tuh beritanya korupsi semua. Oh itu, sekarang memang lagi maraknya korupsi Bu. Kemarin loh waktu mata kuliah PBHK dosenku juga cerita Bu kalau di Indonesia saat ini lagi darurat korupsi, apalagi pada sektor sumber daya alam. Mau jadi apa ya negara kita kalau masih ada oknum-oknum yang mementingkan kepentingan pribadi? Kemarin juga itu ada di TikTok muncul berita seperti itu. Bukan hanya oknum biasa, tapi juga dari pejabat pemerintah. Ya tentunya nanti kalau korupsi ya sangat merugikan negara dong, apalagi pada sektor sumber daya alam. Emangnya akan berdampak apa Kak kalau di sektor sumber daya alam? Contohnya banyak dong, contohnya menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh perusahaan alam ini sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal logging aja disinyalir kerugiannya negara yang terjadi sampai 3.000 triliun rupiah per tahun. Wah, banyak juga ya dampaknya, Nak. Dampaknya merugikan sekali ya untuk negara. Semoga KPK punya strategi khusus untuk memberantas korupsi tersebut. Kamu, Nduk, sebagai mahasiswa jangan sampai melakukan korupsi ya. Ingat, Nduk, korupsi itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Jangan sampai kamu melakukannya ya, dimanapun, di rumah maupun di kampus. Beres Bu, Ana sebagai mahasiswa harus ikut memajukan negara dengan tidak melakukan korupsi dan selalu bersikap jujur. Kali ini datang pemborong dari luar kota yang berniat untuk membeli lahan tanah milik warga desa. Untuk apakah lahan tersebut? Akankah proses pembeliannya berjalan dengan lancar? Zaman sekarang loh, kok ngeri banget. Saya lihat di TV itu loh, kok banyak yang korupsi. Bagaimana itu? Iya loh, zaman sekarang itu nggak peduli mau pejabat atau masyarakat biasa, korupsi itu bisa terjadi di mana-mana. Ya, apalagi sekarang lo musim pandemi kayak gini, cari uang itu susah, kebutuhan semakin banyak, belum bayar listrik, bayar sekolah, ya Allah Bu, pusing banget ini. Ya gini ya Bu, roda itu kan berputar. Kita doakan saja semoga pandemi cepat berlalu. Yang namanya korupsi itu memang bukan yang hal baik, karena kan makan uang rakyat. Lah iya loh Bu, nanti kalau ditagih di akhirat bagaimana? Nah ya itu loh Bu, ya Allah. Ya amin. Oh iya Bu, tahu nggak kalau harga tanah sekarang itu mahal. Nanti kalau butuh duit apa-apa tinggal jual aja ke pemborong, pasti laku banyak tuh. Kalau saya sih Bu ya belum kepikiran, karena kan sudah tua seperti ini, uang banyak juga buat apa gitu kan. Setidaknya kalau saya punya sawah, nanti kalau makan tidak merepotkan orang lain. Emang Bu Aziza mau jual tanah? Apa nggak eman itu Bu tanahnya? Kan strategis tempatnya. Kalau dibangun rumah pasti lebih mahal lagi. Saya mah masih belum kepikiran, cuma ya itu ada cerita-cerita kalau tanah mahal. Udah, daripada ngomongin korupsi yang nggak ada ujungnya, ayo kita makan. Assalamualaikum, Bu Lurah ya? Waalaikumsalam. Saya Anya, Bu. Oh iya, saya lihat-lihat dari tadi seperti bukan warga di sini. Iya, Bu, jadi saya itu pemborong. Saya itu yang punya perumahan sebelah. Rencananya saya mau memperluas perumahan saya, Bu. Kira-kira ada warga yang mau jual tanahnya nggak ya, Bu? Aduh, kalau itu saya kurang tahu, Bu. Karena di sini warga kerjanya juga di sawah. Mereka mencari nafkahnya ya juga dari sawah mereka sendiri, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Ya udah kalau begitu, saya tinggalin kartu nama saya ya, Bu. Oh iya. Nanti kalau ada warga yang mau menjual tanahnya, Ibu bisa menghubungi saya. Oke. Atau saya minta nomornya Bu Lurah saja. Ini nomor saya ya, Bu. Oh iya Bu, terima kasih ya. Nanti saya hubungi lagi ya Bu ya. Iya Bu, nanti kalau ada apa-apa saya tinggal hubungi saya saja ya Bu. Ya sudah, saya permisi mau lihat tanah yang lain dulu ya Bu ya. Silakan. Terima kasih Bu Lurah. Terima kasih Bu. Bu, gimana menurut Ibu tentang tawaran pemborong tadi? Ya kalau menurut saya itu Bu ya,
Mending jangan dulu. Bu tahu sendiri, tanahnya warga, sawahnya warga, itu mata pencaharian mereka. Kalau dibeli sama pemborong tadi loh Bu, mereka itu loh punya pegangan apa? Tapi mereka kan akan dapat uang dari pemborong itu toh Bu. Dan sekarang masa pandemi, pasti mereka butuh uang banyak loh. Tapi loh Bu, namanya uang kalau tidak dikelola dengan baik nanti gimana? Kita tahu sendiri, warga itu bisa bertindak tanpa berpikir. Tapi kan kita bisa mengajari mereka toh Bu, gimana cara mengelola uang dengan baik. Dan kebutuhan mereka pasti banyak. Nggak mungkin lah mereka nggak bijak dalam mengatur uang Bu. Ya apa emang Ibu setuju dengan penawaran pemborong tadi? Setuju nggak setujunya sebenarnya terserah warga sih Bu yang punya tanah. Tapi hari itu kita tanya warga dulu ya. Ya sudah kalau begitu, mari. Wah, ada Bu Lurah dan Bu Cari. Ada gosip apa nih kok dibicarakan asik sendiri? Iya loh Bu, kalau ada gosip itu bagi-bagi. Ini loh Bu, tadi kita berdua itu baru ketemu sama pemborong yang katanya mau beli lahan di sekitar sini. Katanya mau memperluas lahan rumahnya. Wah, barusan juga diceritain. Beneran? Emang baru ceritain apa sih Bu? Itu loh Bu, tadi tuh bicara sama ibu-ibu di sawah. Katanya harga tanah sekarang itu mahal. Itu Bu Aziza mau jual tanah. Siapa bilang? Saya cuma cerita itu kok. Harga tanah mahal, bukannya saya mau jual tanah saya. Kalau ibu-ibu yang mau jual, nanti hubungi saya saja. Nanti saya hubungkan ke pemborong itu tadi. Gimana? Wah, kalau ada untungnya banyak sih saya juga mau Bu. Iya, apa ibu itu enggak pikir dulu? Apa enggak sayang? Harga tanah itu tiap tahun itu naik. Nanti bisa buat anak kita, cucu kita. Enggak Pak Bu? Tapi kan nanti uangnya bisa dibuat beli tanah ke tempat lain Bu yang harganya lebih murah. Kan lumayan dapatnya lebih luas lagi. Jadi kalau gitu ya bagus loh Bu. Tapi saya juga bimbang loh. Kan tanah di sini tanah warisan dari keluarganya. Apa enggak sayang sekali? Yang benar itu, perkara ini kita bicarakan dulu sama ibu warga-warga yang punya lahan di sekitar perumahan. Bener Bu, kalau gitu Bu Lurah tinggal bilang aja ke warga-warga yang lain. Ada pemborong yang mau dan siap untuk membeli tanah mereka. Ya sudah kalau begitu nanti saya keliling-keliling cari warga yang mau menjual tanah ya Bu. Iya Bu. Ya sudah saya permisi dulu ya Bu. Iya Bu, hati-hati Bu. Assalamualaikum, apa benar ini nomornya Bu Lurah? Ini saya Anya Bu, pemborong yang tadi ketemu sama Bu Lurah. Waalaikumsalam. Oh iya Bu Anya, ada apa ya Bu? Begini Bu, saya mau membicarakan tentang tanah sawah. Bisa bicara sebentar Bu? Oh iya Bu, silahkan datang ke rumah saja ya Bu. Ini saya lagi senggang di rumah. Baik Bu, saya kesana sekarang ya. Assalamualaikum. Baik Bu, waalaikumsalam. Bagaimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini loh Bu Lurah, saya tuh sangat membutuhkan tanahnya warga di sini untuk memperluas perumahan saya. Jadi gimana? Sudah ada yang mau menjual tanahnya ke saya apa belum? Mohon maaf sekali Bu Anya, sepertinya belum ada warga yang mau menjual tanahnya. Kan Ibu bisa memprovokasi warga. Kalau soal jual menjual tanah itu tidak ada sangkut pautnya dengan saya loh Bu. Jadi saya tidak bisa membantu Ibu. Kalau gitu, gimana kalau saya kasih uang provokasi supaya warga itu mau menjual tanahnya kepada saya? Kalau gitu caranya, coba deh Bu saya usahakan. Nah kalau begitu, ini uangnya untuk membantu provokasi warga ya Bu. Nanti kalau uangnya kurang, Bu Lurah bisa menghubungi saya lagi. Oke deh Bu, saya usahakan ya Bu. Semoga ada warga yang mau menjual tanahnya. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ibu. Waalaikumsalam. Ada apa ini Bu Lurah? Kok wajahnya kayaknya cerah sekali. Dapat tambahan gaji? Iya loh Bu, wajah itu lebih ceria daripada yang kemarin. Enggak Bu, biasa saja saya. Ini loh Bu, ngomongin yang kemarin. Apa ada yang mau menjual tanah nih Bu? Mumpung ada yang mau beli tanah nih. Lumayan loh Bu, bisa nambah-nambah uang jajan. Loh,
Ini kok Bulur beda ya kayak biasanya? Astagfirullahaladzim, nggak boleh seuzon. Maaf ya Bu Lurah, kalau di keluarga saya itu tanah itu buat pegangan Bu, nanti kalau ada apa-apa. Ya alhamdulillahnya itu di rumah itu Bapak masih bisa mencukupi. Maaf ya Bu Lurah, kan saya begini. Loh ya begini loh Bu, mumpung ada yang mau beli harga tinggi, nanti kan kita bisa beli tanah yang di daerah pelosok, harganya lebih rendah. Lumayan loh Bu, nanti kan kalau dibandingin harga dari jual tanah sama beli tanah yang di pelosok jauh beda loh Bu, itu lumayan. Iya juga ya Bu, tapi kalau nanti saya jual tanah terus saya belikan tanah yang di pelosok, nanti siapa yang ngurusin? Lawang yang deket sini aja Bapak udah kewalahan sendiri. Bu, jangan begitu, kasihan suaminya yang di rumah, kan harus koordinasi terlebih dahulu sama suaminya. Salah Bu, masalah bicara-bicara itu gampang. Dah, nanti siapa yang mau jual tanahnya hubungi saya ya Bu, nanti saya hubungkan ke pemborongnya. Lumayan banget loh Bu ini harganya. Lah masa iya Bu, ntar jangan-jangan ada apa-apanya. Enggak Bu, bercanda, maaf. Ya Gusti Bu Mila, jangan begitu. Bu Lurah kan biasanya kan juga nindro sama kita. Maaf ya Bu Lurah, Bu Mila ini kadang-kadang kalau bercanda suka anu gitu loh. Nggak apa-apa Bu Ibu. Ya sudah, nanti kalau ada yang mau jual hubungi saya ya Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan tadi Bu Lurah bilang ada sesuatunya. Mau tak buat jual sama orang yang seperti itu? Mbak ya bicaranya itu direm gitu loh. Jangan asal nyolong aja bicaranya itu. Lah iya loh ini Bu Mila ini. Mungkin tadi Bu Lurah tadi salah bicara gitu loh. Ya tapi kan kita nggak tahu Bu selanjutnya. Saran saya ya buat Ziza, mending tanahnya nggak usah dijual. Iya Bu, saya tadi kan cuma bercanda. Assalamualaikum Bu Lurah. Waalaikumsalam Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, akhirnya saya memutuskan untuk menjual tanah saya. Tapi benar kan tanah saya akan diborong dengan harga yang lebih tinggi, soalnya akan saya jual lagi untuk beli tanah. Oh itu betul sekali Bu. Jika Bu Azizah yakin 100% untuk menjual tanahnya Ibu, nanti saya atur jadwal untuk bertemu dengan Bu Anya. Iya Bu, saya yakin 100%. Kalau begitu, apakah besok bisa bertemu dengan Bu Anya langsung? Besok? Oh insya Allah bisa Bu. Besok nanti saya kabari lagi ya. Iya Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya terima kasih Bu, Assalamualaikum. Salam. Permisi Bu Anya, ini namanya Bu Aziza yang berencana menjual tanahnya ke Bu Anya. Oh gitu Bu Aziza, jadi gimana? Sudah yakin menjual tanahnya kepada saya? Iya Bu, insya Allah saya akan jual tanah saya kepada Bu Anya. Ini aktanya bisa dilihat-lihat dulu. Kira-kira tanah saya bisa dijual lebih mahal gak Bu? Kalau menurut luasnya sih, saya berani Bu bayar 500 juta kepada Bu Aziza. Jadi gimana? Setuju? Ya Bu, saya setuju. Kalau setuju, besok kita urus surat-suratnya sama Bu Lurah ya? Gimana Bu Lurah? Besok bisa? Kalau itu gampang Bu, bisa diatur. Ya sudah, sampai ketemu besok ya. Iya Bu, kalau begitu kami permisi dulu ya Bu. Iya. Ini ya Bu. Terima kasih Bu Anya. Iya, sama-sama. Jadi gimana Bu Lurah? Apa uang yang kemarin saya berikan itu kurang? Kalau kurang, nanti Bu Lurah bisa saya kasih uang lagi. Tapi Bu Lurah harus cari tanah warga lain yang mau dijual kepada saya. Kalau begitu caranya saya setuju Bu. Ya sudah, kalau begitu nanti saya carikan warga lagi yang mau menjual tanah ke Ibu ya. Siap Bu Lurah. Assalamualaikum Bu Cari. Waalaikumsalam. Jadi gini Bu Cari, tadi kan saya jalan-jalan sore, terus nggak sengaja tadi mendengar pembicaraan antara Bu Lurah dan pemborong. Ternyata benar dugaan saya. Dugaan apa? Dugaan apa tuh Bu? Tadi tuh saya mendengar kalau ternyata Bu Lurah itu dapat uang kompensasi dari pemborong karena telah berhasil menjual tanah dari Bu Aziza. Pantesan saja kenapa Bu Lurah semangat sekali membujuk warga untuk menjual tanahnya. Oh iya, apa iya tuh Bu?
Iya Bu. Ya, kalau enggak takutnya jadi pembicaraan warga gimana kalau kita tahu? Ya, jangan Bu, kan Bu Lurah pinter. Kalau begitu kasusnya kita laporkan ke KPK saja ya. Iya Bu, saya juga ada bukti kok. Tadi saya nggak sengaja merekam pembicaraan antara keduanya. Akhirnya kasus ini dibawa ke kantor KPK oleh Ibu Mila yang didampingi dengan Ibu Jari. Berita korupsi yang dilakukan oleh Bu Lurah sudah menyebar ke seluruh warga desa, bahkan menjadi trending topik di berbagai media sosial. Juragan dong teko. Ya Allah Bu, aku telat iki bar mari anakku Bu sinau. Iki lho Bu, jamane iki daring. Awak dhewe ya melu ngelu ngene iki. Loh, lah iya to Bu, masalah ngene iki waya pandemi ngene iki yo kudu jaga kesehatan barang. Oh, yo daring. Lah iya lho yo ngene iki kan adewe nek desa ya to. Jaringan ora enek yo ngesakne anakku ngene iki wira-wiri. Lah ya to Bu. Zaman ngene iki kondisi ngene iki dhewe iki kudu ekstra jaga kesehatan, jaga imun. Wong isuk panas, sore udan, ngene iki kan malah iso lara-lara ngono kuwi. Oh, lho Bu. Lek ora iki lak dhewe gak iso kerja, gak iso ngewangi apa jenenge wong omah. Ngene iki yo gaji ora tentu, bojoku barang kerja ora tentu piye iki. Ya ngene iki lho yo jaman-jamane to sawah, kebon didol lho. Piye no wijawane? Lah mosok to yu, lah aku ora krungu apa-apa kuwi mau. Makane to Bu duwe HP iki yo mbok didelok berita aja gosip pae. Piye to? Krungu-krunge ya ngono kuwi pejabat-pejabat. Yuk DPR apa sapa tuku tanah, tuku lahan jadi perumahan, di hotel, renek resepan banyu. Lah yo to Bu, ngene iki yo malahan sawah, hutan dibabati kabeh, gak enek daerah resapan air. Ngene iki kampung awak dhewe, apa bleran dindi sing sawah dibabati, hutane dibabati, malah iso banjir. Lah iya lah kok ya iso kaya ngono kuwi. Ya ngesane dhewe ngene iki lho malah kelangan kerjaan. Ya apa ora? Ya. Loh, Bu, iso nek kampung iki lho enek. Iso apa to, Bu? Kok menarik. Lho to, mosok lha wi iso apa to aku ora tau krungu. Men ki mesti yo delok HP aja gawe ndelok lambe turah, ndelok berita kono lho. Nggih, Bu, lah iso apa to jane? Bu, Lurah awak dhewe lho disuap lho gelem. Mosok gak duwe nesakne to karo awak dhewe ngene iki ya awak dhewe kerja apa lek didol kabeh. Ya Allah, aja ngomong lek desane dhewe. Kok yo ngerti kondi ono beritane. Lho, alalah wayu yo bekai kabeh sembarang lho. Endane Lurah kene ngerti lah. Aku ngerti kok. Lurah negara LE kuwi sampai Zimbabwe lo ngerti lho. Ke. Halah, mosok se Bu. Aja seudon sik ta wong go ngerti buktine kok. Lah. Lah iya to. Ibu-ibu iku senengane seudon. Wis gak usah dirungokne bocah sik. Lah piye to? Lah. Ini buktine kok. Ya ampun Bu, aku gak bohong Bu. Wong aku lho krungu kok tanggoku. Tanggoku kan dulure Bu Lurah.
Alah wes rasa tukaran perkara ngono tok. Pokoke ndonga muga-muga juragan awake dhewe gak koyo ngono ya. Amin. Amin. Wes to, muga-muga ae juragane dhewe ora terhasut. Ya to? Ya bener wi. Wes to Bu, ki bae wes engko neh. Daripada dhewe juragan selak teko ras do kerja malah ra duit. Kok dibawa 3. Lah iya to, gek saiki lho wayahe bayaran. Kok nek roh juragan tak yo diomeli ya dhewe engko. Wes mari. Alah yo wes Bu, kok beritane nek muncul-muncul dhewe. Aku cekak. Ini teman kita deh. Elok Bila, sini. Hey. BTW teman-teman, kalian udah dengar berita ini belum? Belum nih, kamu bawa berita baru apa lagi tuh? Cepetan cerita sama kita. Katanya ya, Bu Lurah itu kemarin ditangkap sama tim KPK lewat OTT deh. OTT apaan? Masa nggak tahu OTT apa? OTT, operasi tangkap tangan. Terus sekarang Bu Lurahnya gimana? Dengar-dengar sih kemarin itu katanya Bu Lurah ditangkap sama KPK dan polisi di kantor kelurahan gitu, dijemput. Kasus apa katanya? Katanya sih kasus suap untuk mempermudah proses pengurusan pembuatan sertifikat lahan dan sawah di desa ini gitu deh. Emang buat apa sertifikat kayak gitu dibutuhin ya? Ya mungkin biar para pemilik lahan itu bisa menjual lahan mereka dengan harga yang lebih tinggi. Wah, nggak nyangka ya Bu Lurah kita kayak gitu. Pantes kan hidupnya mewah banget. Iya loh, semenjak Bu Lurah ngejabat itu ya, dia tuh langsung bisa beli mobil baru gitu. Nggak nyangka ya Bu Lurah itu kayak langsung perkaya diri sendiri gitu. Beneran bisa beli mobil? Emang gaji Bu Lurah itu gede ya? Iya beneran loh, padahal kan barusan itu ngejabatnya. Emang kenapa sih kok orang-orang pada suka jual lahan? Biasanya sih buat proyek Mus, kadang orang-orang yang punya lahan luas kayak gitu dijual ke kontraktor buat bikin perumahan. Kan lagi marut sekarang usaha kayak gitu. Oh gitu ya? Iya, tapi Elok, beritanya valid nggak? Aduh, kalian ini diberitahu nggak percaya sih, beneran nih. Ada buktinya nggak? Nanti kalau nggak ada buktinya jadi fitnah loh. Bener tuh katanya Bila. Soalnya zaman sekarang tuh jangan asal percaya sama berita, banyak hoax soalnya. Tapi menurut pengamatan aku ini ya, itu tuh beritanya bener. Soalnya tuh kayak gerak-geriknya Bu Lurah itu mencurigakan gitu. Aku tahu berita ini dari sosmed sih, tapi menurutku beritanya meyakinkan. Mending kita cari kebenarannya dulu deh. Iya deh, coba tanya Fadia. Iya, coba tanya Fadia. Apalagi dia kan rumahnya deket kelurahan. Iya bener tuh, kan siapa tahu dia tahu kejadiannya gitu. Ya bentar, aku telepon Fadia dulu ya. Bentar, masih belum diangkat. Halo, assalamualaikum Fat. Waalaikumsalam Lo, ada apa ya Lo? Aku mau tanya dong, berita tentang Bu Lurah itu bener nggak sih yang kemarin Bu Lurah ditangkap KPK itu? Aduh, malah aku tuh nggak tahu. Kemarin seharian aku nggak di rumah. Emang kenapa Bu Lurah ditangkap KPK Lo? Katanya sih kasus suap gitu. Walah, tapi aku nggak tahu maaf ya. Oh gitu ya, ya udah deh, makasih ya Fat. Assalamualaikum. Ya Lo, waalaikumsalam. Nggak tahu Fadia. Ya udahlah, kita tunggu aja, kan biasanya kalau berita kayak gini kan tayang di TV. Ya udah deh. Ayo pulang yuk. Udah siang. Yuk, pulang. Udah siang. Cariin Mak. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Cuma aku ada berita baru loh. Ih, berita apa Jen? Aku juga punya berita loh. Kemarin aku lihat Bu Lurah ditangkap polisi sama KPK. Ih, beneran ya Jen? Aku kira cuma gosip saja. Kemarin tuh tetangga aku tuh gosip-gosip gitu Jen. Nih kalau nggak percaya aku punya fotonya nih, lihat tuh. Oh my god, ternyata beneran itu Jen. Aku kira cuma gosip. Kita kan mau arisan sampai lupa. Yuk kita arisan yuk. Oh iya Jen. Ya udah nanti ditunggu sama Jen Nabila sama Jen Henny. Assalamualaikum Jen. Waalaikumsalam. Kenapa sih kok bersemangat kayak gini? Aku punya kabar berita loh. Aku ada kabar berita baru, ini hot news banget. Ya kan Jeng Rin? Iya bener, hot news banget ini tuh. Jangan bikin penasaran deh Jeng. Kenapa sih jangan bikin penasaran dong? Jelasin Jeng Rin, jelasin. Itu bener-bener parah. Nggak Jeng Pina, nggak Jeng Juli, sukanya bikin penasaran deh. Pokoknya tuh hot news banget. Ayo jelasin cepet ke mereka.
Gini loh Jeng, kemarin itu si Bu Lurah ditangkap sama KPK. Bener banget, kira-kira ada masalah apa ya Bu Lurah itu? Masa sih emang ada buktinya? Ada, aku tuh punya buktinya nih. Aku kasih tahu, untung kemarin tuh aku sempat foto. Ini coba lihat. Iya lo beneran. Mana coba aku pengen lihat. Ini nih. Astagfirullah, ini beneran ya? Aku kaget loh Jeng. Ih sama Jeng, aku juga kaget banget loh itu. Ya emang gak bisa kayak gitu ya? Mana saya tahu, saya kan bukan dukun. Udah Jeng, dimakan dulu aja. Yuk. Aku mau pamit pulang dulu ya, soalnya nih waktunya film India udah main loh. Pengen lihat. Ih kok buru-buru banget sih, nonton di sini aja rame-rame ya kan Jeng? Setuju. Oke deh. Loh ini loh Bu, beritanya Bu Lurah masuk di TV. Selamat siang, Anda kembali bersama saya Desi Rahmawati dalam liputan berita terkini. Kita ke informasi pertama. Polisi berhasil menangkap tersangka kasus suap penjualan tanah di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota Kediri. Tersangka korupsi, seorang lurah Kelurahan Rejomulyo berinisial NH berhasil ditangkap di kantor kelurahan. Penangkapan dilakukan oleh KPK dan tim Satgas Anti Korupsi Polres Kediri. Tersangka menerima suap untuk memudahkan proses penjualan tanah kepada pemborong berinisial AL dengan mendapatkan suap 5 kali lipat harga penjualan tanah. Total 3 warga yang telah berhasil menjual tanahnya melalui tersangka. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa perhiasan, surat tanah, dan ponsel. Selamat siang, Anda kembali bersama saya Desi Rahmawati dalam liputan berita terkini. Kita ke informasi pertama. Polisi berhasil menangkap tersangka kasus suap penjualan tanah di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota Kediri. Tersangka korupsi, seorang lurah Kelurahan Rejomulyo berinisial NH berhasil ditangkap di kantor kelurahan. Penangkapan dilakukan oleh KPK dan tim Satgas Anti Korupsi Polres Kediri. Tersangka menerima suap untuk memudahkan proses penjualan tanah kepada pemborong berinisial AL dengan mendapatkan suap 5 kali lipat harga penjualan tanah. Total 3 warga yang telah berhasil menjual tanahnya melalui tersangka. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa perhiasan, surat tanah, dan ponsel. Bu, hei, ada apa tuh Cahayu? Kok teriak-teriak? Ibu lagi di dapur ini. Bu, apa benar Bu Lurah ditangkap KPK? Iya dok, benar. Ibu tadi udah tahu dari WA. Ya, katanya sih masalah suap. Ya, begitulah dok. Kalau orang sudah di atas tuh lupa sama yang di bawah. Kupur nikmat, jadinya selalu kurang terus. Padahal Bu, kan Bu Lurah terkenal dekat sama masyarakat toh Bu. Ya, hati orang siapa yang tahu dok. Nanti kamu kalau udah besar, punya jabatan bekerja, jangan kayak gitu. Jangan lupa kalau kamu tuh harus menjadi diri, ingat. Sebagian dari hartamu itu lo juga milik orang lain juga, harus sedekah. Iya Bu, Ibu lagi masak apa toh? Sini aku bantuin ya Bu. Lah, nggak usah ngerepotin. Ibu ini nanti kalau aku di kamar saja bilangnya aku malos. Mungkin nggak mau. Sini. Halo, nggak usah. Ya udah kamu kupasin bawang itu aja, Mas. Berita korupsi
korupsi yang trending ini sampai pada mahasiswa salah satu universitas ternama. Beberapa mahasiswa hukum yang kritis dengan korupsi sumber daya alam yang akhir-akhir ini terjadi dan sangat menyayangkan atas tindakan dari Bu Lurah tersebut. Polkesma jurusan kebidanan, ada 3 mahasiswa yang sedang berada di Taman Polkesma untuk mengerjakan tugas. Hai Ci, sudah selesai belum tugas lo Bu Santi? Lah, emang kapan deadline-nya? Perasaan baru kemarin ngasih tugasnya Bu Santi. Astagfirullahaladzim, tugas udah dari hari Senin dan ini udah hari Sabtu. Kamu bilang tugas baru kemarin. Astagfirullahaladzim. Emang ya kamu jarang baca grup? Ya emang kapan deadline-nya? Deadline-nya besok pukul 12 siang. Tugasnya membuat PPT dan makalah secara individu. Apa? Makalah sama PPT? Aduh, aku belum ngerjain tugasnya sama sekali. Terus gimana ini? Bentar, aku cari ide dulu. Nah, aku udah dapat nih, biar tugasku cepat selesai. Gimana coba caranya? Ya, caranya tinggal kita cari orang lah yang mau buat ngerjain tugas kita. Kita bayar mahal deh. Zaman sekarang semuanya bisa jadi mudah, asalkan ada money. Udah kita duga ya, pasti itu jurus andalannya kalau kepepet. Dosa tahu, itu nama menyuap dan termasuk tindakan korupsi. Biarin, yang penting tugasku selesai. Tiba-tiba datang 2 ratu gibah yang membawa berita viral di TikTok. Lihat nih, ada berita yang lagi viral di TikTok. Kalian tahu nggak? Oh, berita itu. Iya, itu tuh lagi rame banget di TV, di internet, semuanya ada. Tahu gak sih? Berita apaan sih kok sampai viral? Jadi di sana itu ada sawah. Nah, di desa itu sawahnya itu diborong sama orang-orang pemborong terus dijadiin perumahan. Memang apa sih yang membuat berita itu viral? Aduh, yang bikin berita viral itu katanya ibu lurahnya itu disuap sama pemborongnya. Padahal sebelumnya ibu lurahnya itu nggak setuju. Nah, iya, jadi ibu lurahnya itu disuap. Terus warga-warganya nyiranya itu jadinya ibu lurahnya itu korupsi. Kalau aku yang punya tanah sih, aku nggak mau menjual karena kalau dihitung-hitung harga tanah setiap tahun itu naik, jadi aman buat investasi. Iya, anak yang paling pintar, anaknya Bu Santi. Iya deh, terserah. Emang lu tuh paling pinter. Kalau aku sih cuek aja, bukan urusan aku juga. Mending aku fokus buat cari orang yang mau ngerjain tugas dari Bu Santi. Kucing nggak boleh gitu. Nanti kan kalau kita sudah wisuda, kita akan bekerja seperti itu. Maka dari itu kita harus bisa menyelesaikan masalah kita pada saat kita bekerja. Wah, parah banget sih lo. Berani banget ambil risiko kayak gitu. Dengerin tuh. Minggir. Aku udah dapet nih orang yang mau ngerjain tugas aku. Astagfirullahaladzim. Bye. Gue juga pergi deh. Kalian nggak asik. Yaudah, gue pergi dulu. Jangan lupa tugasnya dikerjain. Di dalam kelas, Suci dan Widya sedang bernego untuk mengerjakan tugas Suci. Hey Wid. Gimana? Mau nggak ngerjain tugasku? Aku bayar mahal deh. Berapa? Minimal 200.000 ya. Soalnya materi Bu Santi susah nih dicarinya. Aku juga lagi butuh uang nih buat anniversary sama pacarku. Oke, kalau aku bayar 500.000 gimana? Mau nggak? Oke deh. Mana flash diskmu?
Bentar aku cariin flash diskku. Besok pagi selesai ya. Ini flash diskku ya. Oke. Sekalian deh aku bayar 500.000 ya. Ya. Bentar, tapi ini sumbernya jangan sama ya. Nanti Iya. kalau ketahuan sama Bu Santi bahaya kita. Iya, aku juga tahu kali. Gimana? Oke, Lunas kan? 500.000 ya. Oke, sepakat ya. Deal. Setelah Widya dan Suci sepakat untuk bekerja sama, setelah itu datang teman-teman yang lain. Gimana pendapat kalian tentang berita yang lagi viral di TikTok? Kalau aku sih setuju aja. Suka-suka mereka. Hak mereka mau dibeli berapa tanahnya atau sawahnya, mau dijual berapa juga. Yang penting bukan dari uang aku. Kalau aku sih nggak setuju ya. Yang pertama, sawah kan harganya tiap tahun naik. Lalu yang kedua, sawah itu jadi mata pencaharian masyarakat sana. Kalau sawahnya dijual, mau bekerja apa mereka? Ya, aku setuju sama pendapatmu. Iya kan? Soalnya selain dampaknya ke masyarakat juga ke lingkungan nggak sih? Kayak yang pertama itu lingkungan kita tuh jadi gersang. Terus jaringan drainase itu mengalami peningkatan. Lalu penurunan kualitas air sumur. Terus ruang terbuka untuk hijau-hijauan jadi berkurang. Ngapain sih kalian ngurusin urusan orang lain? Sudah cukup, bukan begitu maksudnya. Kan kita di sini berpendapat untuk kedepannya kalau kita punya masalah, kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Nah gitu loh maksud aku, kan kita hidup juga berdampingan antara manusia dan lingkungan. Iya deh. Jam berapa? Ini udah waktunya kelas nggak sih? Udah ya. Aku duluan. Apa aku? Yes. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa korupsi merupakan tindakan yang melanggar norma, moral, dan juga hukum. Lingkup korupsi tidak hanya berpusat pada sektor birokrasi pemerintahan dan ekonomi, namun juga dapat ditemukan di sektor lain seperti sumber daya alam. Korupsi di sektor ini sangat merugikan negara dan berakibat buruk seperti pengeksploitasian. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda harus dengan tegas menolak korupsi. Pencegahan korupsi dapat dihindari dengan pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, serta kedisiplinan. Selamat pagi semuanya, jumpa lagi dengan saya Ibu Susanti Pratama Ningtyas dari Poltekkes Kemenkes Malang. Pagi hari ini saya akan membahas dampak dari tindakan korupsi itu terhadap perekonomian yang ada di negara kita. Ya, praktek korupsi ini akan menciptakan ekonomi dengan biaya yang tinggi, di mana akan membebankan pada pelaku ekonomi itu sendiri ya. Kondisi ekonomi yang dengan biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan ini harus menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal ya yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah pada tindakan korupsi tadi. Dalam hal ini pemerintah harus punya target ya, kapan korupsi ini hilang dari bumi Indonesia ya, yang terus tak berujung ya sepertinya. Nah, ini menjadi komitmen pemerintah sepertinya. Maka dari itu kita semua sepatutnya sebagai generasi emas, generasi muda bangsa Indonesia harus menanamkan ya pada diri kita bahwa tindakan korupsi itu sangat tercela dan merugikan pada kelangsungan kehidupan perekonomian yang ada di Indonesia ini. Nah, tentunya dalam hal ini saya mengajak semua mahasiswa kita harus lawan korupsi. Mahasiswa yang cerdas, lawan korupsi.
Pada suatu pagi, setelah Menteri Keuangan mendapatkan mandat dari Presiden mengenai pemberian dana kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19, maka dari itu, beliau segera menghubungi Menteri Sosial untuk membahas mengenai hal ini. Halo, selamat pagi Bu. Sehubungan dengan Ibu menghubungi saya, apa ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya semalam mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo tentang pemberian dana bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak COVID. Apakah Ibu ada waktu untuk merundingkan hal ini? Oh, seperti itu ya Bu. Baik, saya akan menyesuaikan dengan Ibu saja untuk waktunya. Baiklah, jika seperti itu saya tunggu nanti jam 2 sore. Kita meeting di Zoom ya Bu. Baik Bu. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan besok ya Bu. Sama-sama Bu. Keesokan harinya, pertemuan virtual antara Menteri Sosial dan Menteri Keuangan untuk membahas mengenai bantuan sosial berlangsung secara lancar. Menteri Keuangan sepakat memberikan dana bantuan sosial sebesar 45 miliar kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 pada tahap pertama untuk daerah Jawa Timur saja kepada Menteri Sosial. Setelah beberapa saat meeting selesai dan Menteri Keuangan sudah menggelontorkan dana kepada Menteri Sosial. Wah, 45 miliar nih. Kayaknya jika aku ambil sebagian nggak kelihatan deh. Bisa buat beli barang branded juga. Asik, akhirnya koleksi barang brandedku pastinya akan bertambah lagi. Keesokan harinya, Menteri Sosial menghubungi beberapa Pemda, salah satunya adalah Pemda Kota Kediri, untuk memberikan bantuan sosial ini kepada masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Akan tetapi, yang seharusnya semua kota dan kabupaten yang berada di Jawa Timur mendapatkan bantuan ini, Menteri Sosial hanya memberikan ke beberapa kota dan kabupaten saja, karena dana bantuan sosial ini sudah berkurang dan tidak cukup untuk dibagi ke semua kota dan kabupaten di Jawa Timur. Dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi dan hanya tersisa sebesar 30 miliar. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu, saya mendapatkan mandat dari Menteri Keuangan untuk memberikan dana bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19, khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu dan pegawai yang terkena PHK. Baik Bu, data-datanya masyarakat yang berhak menerima bantuan ini akan segera saya kirim. Kalau boleh tahu, berapa ya Bu nominal yang diberikan oleh Menteri Keuangan? Kota Kediri ini mendapatkan bantuan dana sebesar 30 miliar ya. Nanti tolong dibagi rata aja ya untuk masyarakat yang terkena dampak wabah ini. Baik Bu, akan segera saya tindak lanjuti. Dan masyarakat akan menerima bantuan dengan rata dan adil. Sebelumnya saya berterima kasih ya Bu atas bantuannya. Baik Bu, sama-sama. Beberapa Pemda yang sudah mendapatkan bantuan untuk disalurkan kepada masyarakatnya telah membagi rata bantuan tersebut. Di sisi lain, masyarakat yang berada di Kota Malang, salah satu pemerintah daerahnya tidak menerima bantuan dari pemerintah untuk disalurkan ke masyarakatnya. Akibatnya, masyarakat tersebut mengeluhkan keadaan pada masa pandemi yang tidak ada bantuan dari pemerintah sedikit pun. Mereka mengeluhkan keadaannya kepada sesama masyarakat atau warga setempat. Di musim-musim corona, dagangannya sepi di sana. Ibu iki nanti ratu tuku. Rencananya itu masak apa? Masak tempe Bu. Walah ya wis. Ayo belanja. Ini Bu, belanja apa Bu? Enak tempe ra Bu? Iki lho enak iki lho. Oh iya. Walah. Iki sayure iki ambek tempe aku.
Lah iya to Bu, usume padha angel bojoku di PHK. Pemerintah iki ra sakno belas janan. Halo everybody. Aduh, apa Bu? Aduh kan. Ayo Kok masak apa ya iki ya? sayuran. Kan mang rasa-rasa apa yo? Rasa-rasa apa? Corona, ngerti ora corona? Ngomongno, ya kenapa corona? Ya iku ngene iki malek susah ya apa iki. Padha aku ya susah, anakku ku sekolah iku daring ndek omah, jan bebani aku tok tugase iku ya aku terus sing garap malah gak iso mejeng, ngerti gak sih? Aduh, pusing aku. Sabar ya Bu, pinet ini. Ya apa sih kudu dilakoni. Ya wis Terus iki piro? Aku totale piro? 25.000 wis. Ya wis, Aku piro utang Bu? ya. Iki aku utang Iki iki piro jangan Bu? Bu koyo ete gosong utang. Iki piro Bu? Bu iki 2.000 wae wis ndang. Iki tataku. Aduh iki 5.000 pisan. Wis ya Bu. Iya. Utang pisan. Aduh Oke. jadi corona ya wis. Oh, iya, wis. Sorry Bu. Utang kabeh. Oke. Ngene iki wis corona, akeh sing utang pisan. Pemerintah iki ya opo mosok ora ono bantuan jelas. Ya opo. Sayure ya padha layu, padha kayak pemerintah layu. Gak ono bantuan. Ya opo ngene iki. Akhirnya, salah satu dari ibu-ibu tersebut mencurahkan keluh kesahnya kepada anggota keluarga yang berbeda kota. Ini ki lapo yo, sik yo tak teleponi adikku, lapo iki areke. Loh, siapa ki telepon? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye Mbak kabarane kono aman? Aduh, yo ngene-ngene ae tak critani kon yo iki pemane Mas Ali ki mari di PHK, apa ya gak pusing siraku cekot ngene iki, wis gak ngerti gak di dhuwit. Duh, sebel aku. Apa kali bantuan, Mbak? Bantuan sik bantuan toko endi? Sing genah. Bantuan toko pemerintah. Aku wingi ku tanda tangan oleh nang dino gawe nyairno danane ku. Temenan kon dek kene kok gak ono ya. Sik ya, coba aku tak takok nang Bu Lurah dhisik. Yo. Sik, coba aku tak takok nang Bu Lurah. Yo, assalamualaikum, bye. Waalaikumsalam. Akhirnya, salah satu dari masyarakat yang bernama Ibu Wena segera menuju ke balai desa guna menanyakan mengenai bansos tersebut. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan kedua ibu-ibu yang bernama Ibu Astrid dan Ibu Pinky. Duh, iki berarti perlu tak cross check iki nang Bu Lurah. Duh, iki harus ditindaklanjuti cepat iki. Bu, katene andi kok kesusumen. Aduh, iki lho aku katene nakokno dana bantuan, kon gelem tak gak dana bantuan? Ayo, iya, takokno Bu Lurah. Apa yang opo? Dana bantuan Bu, waduh telat ae melok ae mbak aku. Ayo, Bu Lurah. Akhirnya, mereka pun pergi bersama ke balai desa untuk menanyakan masalah bansos tersebut. Dan sesampainya di balai desa, mereka langsung menemui lurah untuk menanyakan mengenai bansos dari pemerintah. Untuk kelanjutan pembangunan balai desanya gimana ya Bu? Kemarin saya sudah menghubungi dari pihak pusat gitu Mbak. Ini ada rancangannya itu seperti ini, jadi desainnya seperti ini. Nanti kita buat. Bu Lurah, ini gimana ya? Permisi, saya mau tanya. Ini Bu Lurahnya ada nggak? Permisi Ibu, ada apa ya? Bu Lurahnya masih ada rapat, apa ada yang bisa saya bantu? Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya ingin ketemu dengan Bu Lurah sekarang ya Mbak. Iya Bu, sebentar ya, saya panggilkan Bu Lurah dulu. Sekarang Ibu masuk dulu ya. Beberapa saat kemudian rapat selesai, dan ibu-ibu tersebut pun segera menemui Ibu Lurah. Tapi bagaimana? Ada apa? Rame-rame datang ke sini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini ya Bu Lurah, saya di sini ingin menanyakan dan memastikan untuk dana bansos atau bantuan sosial dari pemerintah itu bagaimana Bu untuk di desa kita? Apakah sudah ada jawabannya? Begini Bu, yang saya dapat itu di desa Sukormi ini sudah semua sesuai data. Tapi untuk jika ada yang tidak kebagian, saya mohon maaf. Nanti saya akan koordinasikan dengan pusat terlebih dahulu. Saya terima kasih atas laporan Ibu, ya. Terima kasih karena gini loh Bu Lurah, soalnya kan saudara atau keluarga saya yang dari desa lain itu udah mendapatkan bantuan begitu. Jadi saya tanyakan, kan sekarang saya sudah mendapatkan jawaban dari Bu Lurah. Jadi saya terima kasih sekali untuk Bu Lurah sudah menjelaskan ke saya.
Ya sudah Bu, saya pamit dan masyarakat-masyarakat lainnya saya undur diri atau pamit. Gini saya pamit dulu ya Bu, terima kasih. Ya Ibu, terima kasih atas laporannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya Ibu-ibu. Ya, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Setelah beberapa hari, Kepala Desa melapor ke Pemda tentang masalah bansos ini hingga terdengar oleh KPK dan pihak KPK pun bergegas melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut, terdapat bukti bahwa Menteri Keuangan sudah menganggarkan dana sebesar 45 miliar kepada Menteri Sosial. Akan tetapi, dana yang dikeluarkan hanya sebesar 30 miliar. Permisi, saya dari pihak KPK. Saya ada perlu dengan Anda. Iya, silakan masuk. Ya, terima kasih. Kami dari pihak KPK mendapatkan laporan bahwa Ibu melakukan tindakan korupsi sebesar 15 miliar. Sehubungan dengan data yang kami terima, Ibu harus ikut dengan kami untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Loh, kenapa ini Bu? Saya tidak melakukannya. Jika Ibu tidak bersalah, Ibu tidak usah takut. Tidak Bu, ini semua fitnah. Udah, jelaskan di kantor saja. Akhirnya, petugas KPK menjadikan Menteri Sosial sebagai tersangka dari kasus ini dan membawa kasus ini ke pengadilan. Setelah Menteri Sosial terbukti bersalah karena melanggar pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim menjatuhkan hukuman selama 10 tahun dan terkena pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar 15 miliar. Bersama saya, Fatati Zakia Molina dari Nyeri TV. Dilaporkan langsung terjadi penangkapan oleh KPK terhadap Menteri Sosial. Dilansir, Menteri Sosial melakukan penggelapan dana sebanyak 15 miliar rupiah untuk kepentingan pribadinya. KPK sudah menyelesaikan penyelidikannya dengan menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara dengan denda 15 miliar rupiah. Tidak hanya itu, KPK juga mendapatkan data-data di mana di dalamnya terdapat gratifikasi suap menyuap, diantaranya penyuapan terhadap pejabat lapas agar memberikan fasilitas penjara yang mewah. Sekian berita terkini, selamat siang. Ini adalah kisah para pejabat-pejabat negara yang dengan mudahnya merendahkan diri mereka dan menghamba-handakannya, dan dengan teganya mereka menjadikan negara serta rakyat seperti sapi perah belaka. Di saat para rakyatnya kesulitan, di saat rakyatnya dengan kesulitan ekonomi, tengah kala pandemi, mereka justru berfoya-foya dengan uang negara. Mereka menjual nama rakyat untuk penggelontoran dana negara yang dialokasikan ke dana pribadi mereka. Bukankah mereka yang disuruh atas nama Tuhan yang mengemban kewajiban membawa rakyat ke era yang lebih baik, malah justru menjadi penisah? Kemanakah moral mereka? Kemanakah nurani mereka?